sudah ada tindakan itu di mana warga sekitar langsung berbondong-bondong datang ke lokasi untuk melakukan pengrusakan tadi tanpa ada komunikasi ataupun dialog lebih intens atau lebih dalam lagi, dilakukan langsung perusakan. Saudara, warga menggeruduk dan merusak salah satu rumah di Sukabumi, Jawa Barat yang dijadikan sebagai tempat beribadah. Memang para tersangka ini yang ada di perusakan rumah Bu Maria tadi itu dikasih penjamin, mereka menjadi siap menjadi penjamin untuk para tersangka ini. Pasca insiden perusakan rumah singgah yang digunakan untuk retret di Sukabumi, Jawa Barat, kondisi peserta yang sebagian besar anak-anak masih mengalami trauma. Merusak salah satu rumah di Sukabumi, Jawa Barat yang dijadikan sebagai tempat beribadah. Pasca insiden perusakan rumah singgah yang digunakan untuk retret. Shell, gue mau nanya deh. Apa tuh? Waktu lu muda, Waktu gua muda, emang sekarang gua udah tua nih, mohon maaf. Saya masih muda. waktu lu sekolah deh. Waktu lu sekolah. Iya, waktu masih belia lah ya. Iya. Lu tuh pernah ikut retret gitu gak sih? Retret pernah, berkali-kali juga. Retret dari sekolah pernah. Ntar lu, kenapa nih tiba-tiba nanya retret nih? Oh, Pasti lu tahu kenapa kan? pasti karena yang kejadian yang viral kemarin yang retret, rumah retret di Cidahu, Sukabumi kan? Ih, lu tahu itu. Tahu, tapi gue nggak tahu detail. Ini malah gue mau nanya ke lu sih sebetulnya. Cakep banget karena gue tadi baru abis riset semuanya. Lu penasaran? Bener tuh, biar gue nggak salah informasi. Kronologi lengkap itu kayak gimana sih, coba ceritain. Sini gue kasih tahu. Jadi, semua ini berawal di tanggal 27 Juni 2025. Itu tepatnya hari Jumat ya, Sel ya. Kejadiannya tuh di Desa Tangkil, Sukabumi, Jawa Barat. Jadi, pas di hari itu, ada sejumlah warga yang melakukan pengrusakan terhadap sebuah rumah yang memang warga ini menilai katanya rumah itu dipakai untuk tempat ibadah gitu lah. Ada kegiatan ibadah nih yang dilakuin sama anak-anak, remaja di rumah itu. Informasi awalnya itu ada 36 anak-anak, remaja dan juga pendampingnya di situ. Jadi di rumah itu nih, Shell, yang kalau kata warga memang itu merupakan villa di situ. Di hari itu dirusak sama warga, berbagai ornamen itu rusak, dari jendela, terus juga gerbang, terus juga ada kendaraan dari yang punya si villa itu juga ikut rusak. Kalau nggak salah motor, ada satu motor yang warga tuh sampai ngamuk terus ngebuang motor itu ke sungai di sekitar situ. Nah, kalau informasi sementara yang didapat dari Gerakan Angkatan Muda Kristen Indonesia atau GAMKI, kalau di sana memang ada kegiatan dari anak-anak dan juga remaja yang ke villa itu sebenarnya untuk mengikuti retret itu tadi. Ya makanya kenapa gue tanyain ke lo. Ya memang momennya itu dilakuin saat mereka liburan sekolah. Akan tetapi karena ada misunderstanding tadi, jadi warga mengira dan mempertanyakan ada apa nih di sana, sehingga mereka menggeruduk ke sana sampai ada kericuhan tadi yang dinilai ini villa gak ada izin sama sekali untuk menggunakan tempat itu sebagai tempat ibadah kayak gitu. Jadi timbullah tindakan-tindakan yang sebenarnya disayangkan ya, karena perusakan tadi kemudian bisa dikatakan itu adalah tindakan yang intimidasi banget, intimidatif kayak gitu sih, Sel. Oke, jadi kronologinya itu tadi gue udah jelasin di hari Jumat tanggal 27 Juni 2025. Kepala Desa Tangkil, nah harus diingat, Kepala Desa Tangkil, Sukabumi, Jawa Barat, namanya Pak Ijang. Jadi Pak Ijang tuh biasalah ya kalau di grup-grup warga gitu kan, ada grup-grup warga sekitar gitu ya yang diolah sama si kepala desa kalau di sana. Jadi kepala desa ini dapat informasi di Jumat paginya kalau ada video nih yang masuk. Katanya menurut narasi video itu, ini nih di villa ini namanya punyanya Bu Maria Veronica Nina. Di sana ada kegiatan anak-anak muda nginep di sana nih kayak gitu. Dan bahkan dipakai untuk beribadah. Mendengar ada laporan itu untuk menghindari kekisruhan gitu kali ya, Shell. Jadi kepala desa sama Forkopimcam tuh Forum Komunikasi Pimpinan Kecamatan, bareng sama Babinsa, bareng sama camat, polsek dan segala macam rupa, ini datang ke sana untuk melihat apa benar sih yang di narasi di video itu yang menjadi keresahan warga gitu kan, yang menjadi bertanya-tanya.
Nah pas sampai sana memang tampaknya dari pihak si villa ini tidak mengindahkan karena kenapa? Si kepala desa bersama dengan kepala desa CS lah ya, mengatakan datang ke sana untuk menanyakan sebenarnya kalau misalkan dipakai tempat ibadah ada izinnya nggak sih? Nah kalau memang nggak ada, coba diomongin lagi. Tapi kalau menurut penuturan kepala desa, pada saat ditanya soal itu tidak diindahkan sama yang ada di villa itu. Makanya beliau ini berencana untuk kembali lagi ke sana memberikan surat imbauan. Pas selesai sholat Jumat, terkaget-kagetnya ternyata sudah ada tindakan itu di mana warga sekitar langsung berbondong-bondong datang ke lokasi untuk melakukan pengerusakan tadi tanpa ada komunikasi ataupun dialog lebih intens atau lebih dalam lagi. Dilakukan langsung perusakan, itu sekitar 13.15 kalau nggak salah. Jadi abis kejadian itu selang sejamnya kepala desa, Prokopimcam dan Prokopimcam tadi sama Polsek, Bebinsa dan lain sebagainya datang ke sana udah telat karena semua itu udah rusak seperti yang tadi gue sampaikan. Gerbang sampai 1 unit motor udah didorong ke sungai. Dan kalau yang gue denger setelah kepala desa ke sana, terus juga udah diamanin sekitar jam 3:30 sorean lah, baru rumah itu kosong dan anak-anak juga sudah diungsikan. Terus rumah itu dijaga sama polisi. Polisi juga udah statement sih, Shell, soal itu. Yang statement tuh Kabid Humas Polda Jawa Barat, Kombes Pol Hendra. Beliau tuh membenarkan ada 36 orang di sana. Itu terdiri dari anak-anak, remaja dan juga pendamping. Yang dimana informasinya memang warga ini ngadu ke kepala desa kalau ada kegiatan yang kayaknya kepala desa harus ngeklarifikasi deh datang ke sana untuk mencari tahu sebenarnya ada apa sih di sana, bener ada ibadah atau enggak. Kayak gitu kan. Tadi kan untuk latar tempat udah gue bilang ya, Shell, di Desa Tangkil di Sukabumi Jawa Barat. Jadi emang kepala desa itu diminta untuk kesana untuk klarifikasi, bener gak nih tempat digunain buat jadi tempat ibadah, karena yang mereka tahu itu sebenarnya villa. Sudah datang, ini sebenarnya statement semua ini ditampik sama penjaganya yang memang udah lama tinggal di sana, menetap 4 tahun, Pak Yongki. Pak Yongki ini bilang bahwa rumah itu nggak dipakai buat tempat ibadah kok, itu nggak bener apa-apa yang orang-orang bilang di sekitar soal rumah ini jadi tempat rumah ibadah. Jadi karena dia udah tinggal di sana cukup lama, terus dia juga merupakan warga asli dari Desa Tangkil. Jadi bahwa rumah itu tuh memang adalah rumah tinggal yang dipakai sama dia juga, yang punyanya adalah tadi Bu Maria, yang memang Pak Yongki ini tinggal di belakang dari rumah, bagian belakang lah dari rumah itu. Jadi pas insiden itu kejadian tuh pas sekitar 1:30 siang ya, makanya beliau ini ngaku dia agak kaget. Jadi malah Yongkinya ini bilang kalau misalkan rumah itu tuh bukan dijadiin tempat ibadah. Rumah itu tuh biasanya digunain sama yang punya untuk acara keluarga mereka. Tapi ada juga statement pernyataan dari warga sekitar bahwa rumah itu tuh udah 3 kali ada dipakai buat ibadah kayak begini. Ditampik juga sama Pak Yongki bahwa itu nggak benar. Biasanya adalah emang dipakai untuk kegiatan keluarga besar aja pada saat itu. Nah itu yang disampaikan sama Pak Yongki. Nah yang jelas katanya Pak Yongki, kalau pihak ini udah sering izin kok. Di hari itu ya, di hari Jumat ada pelaksanaan itu udah izin ke RT setempat kalau ada acara ya di rumahnya, di rumah singgah itu. Nah tapi sempet lewat juga di sosmed gue pas gue lagi scroll nih karena rame soal Cidahu itu kan. Gubernur Jabar KDM yang sering main sosmed juga, dia memberikan ganti rugi kerusakan katanya 100 juta kepada pemiliknya si Ibu Maria. Lah tapi gimana dengan si pelakunya? Nah pasti udah ketahuan dong pelakunya dari mana aja, banyaknya dari warga. Sebenarnya masih diselidikin sih, Shell, maksudnya lagi terus didalamin sama Polres Sukabumi ya terkait kasus ini. Tapi penetapan tersangkanya ini bertahap. Yang tadinya memang ada 7 orang ditetapkan sebagai tersangka atas kejadian ini, tapi sekarang finalnya sementara itu ada 8. Ada penambahan lagi 1 yang dimana memang kebanyakannya itu semua adalah warga di sekitar situ yang punya perannya masing-masing pada saat perusakan itu terjadi. Nah, tersangka ini Shell dikenain pasal 170 KUHP. Ini tuh pasal tentang perusakan secara bersama-sama. Selain itu juga mereka tuh diancam juga sama pasal subsidiar, pasal 406 KUHP. Ini soal perusakan barang. Artinya ada 2 pasal itu yang dijatuhin untuk para 8 tersangka. Kalau dari statementnya Kabid Humas Polda Jawa Barat, Pak Kombes Pol Hendra Rohmawan, Pak Hendra ini bilang kalau kerugian material korban ini dari aksi perusakan ada sebesar 50 juta. Dari itu tidak cuma kerusakan rumah aja, karena tadi gue sebut ada kendaraan-kendaraan juga yang ikut kena amuk, jadi kendaraan juga masuk. Tadi ada 1 unit motor sama 1 unit mobil. Sebenarnya kalau yang
yang tadi Michelle singgung soal gimana sikap dari KDM, Kang Deddy Mulyadi selaku Gubernur Jabar, langsung respons sih, cepat ya. Jadi sepenuhnya sebenarnya terkait kasus ini, beliau ini menyerahkan kepada polisi lah, penegak hukum, udahlah biar ngatur ini kayak gimana. Tapi nggak cuman itu, jadi KDM atas inisiatifnya sendiri akhirnya urunan juga atau ikut ganti rugi sebenarnya dari kerusakan ini. Kalau nggak salah 100 juta itu Kang Deddy kasih ke pihak rumah yang memang alami kerusakan tadi, sekaligus juga memberikan pendamping psikologis karena itu tadi yang ada di dalam rumah itu ada anak-anak, remaja, sampai juga pendamping, ini yang juga butuh pendampingan lagi psikologisnya seperti apa. Nah, ngomong-ngomong soal tersangka ya Shell, karena mengingat lagi tersangkanya ini kebanyakan adalah warga sekitar situ, bukan kebanyakan sih, emang warga sekitar sana. Jadi agak prihatin juga karena Kang Deddy Mulyadi ketemu sama keluarganya, si tersangka, istri, anak-anaknya juga. Mereka meminta kepada KDM, Kang Deddy Mulyadi, untuk tolonglah berikan keringanan untuk ini. Tapi ya baik lagi, Kang Deddy nggak bisa berupaya banyak karena semua proses ini sudah ada di tangan polisi, jadi mereka menyerahkan semua ke penegak hukum. Ya kalau Kang Deddy aja sebagai Gubernur Jabar udah menyerahkan kasus ini sepenuhnya kepada hukum, tapi ini bener gak sih Nan kalau Kementerian HAM tuh malah justru minta penangguhan penahanan dari para tersangka? Ini yang agak uniknya sih Sel sebenarnya ya, di satu kementerian tapi ada dua pernyataan yang berbeda. Nih gue kasih pernyataan yang pertama dulu. Jadi waktu konferensi persnya tuh ya, Kementerian HAM ini bersama dengan jajaran Bupati setempat lah ya sama Kapolres gitu-gitu. Kalau nggak salah tanggal 3 Juli deh, 3 Juli 2025. Jadi mereka tuh bilang kalau memang para tersangka ini yang ada di perusakan rumah Bu Maria tadi itu dikasih penjamin. Mereka siap menjadi penjamin untuk para tersangka ini. Jadi yang bilang siap untuk menjadi penjamin itu adalah staf khusus Menteri Kementerian HAM, Pak Thomas Harming Suwarta. Jadi Pak Thomas ini menyampaikan kalau beliau khususnya kementeriannya secara resmi akan mengajukan permohonan penangguhan penahanan kepada pihak kepolisian terkait kasus ini. Jadi Pak Thomas bilang kalau misalkan peristiwa ini itu sebenarnya terjadi karena adanya miskomunikasi sama mispersepsi di masyarakat khususnya di desa Takil tadi. Jadi ini menimbulkan tindakan yang kontraproduktif, makanya terjadi kerusuhan kayak kemarin. Nah kalau menurut Pak Thomas lagi nih Shell, kalau penyelesaian kasus ini itu sebenarnya harus dilakukan dengan pendekatan termasuk dengan mediasi, keadilan restoratif, atau bisa juga disebut dengan restoratif justice. Nah tapi yang membingungkannya adalah yang tadi gue bilang, di satu kementerian yang sama ini di tingkat yang lebih tingginya menterinya sendiri, Menteri HAM Natalius Pigai, dia menampik apa yang disampaikan sama stafnya tadi, bahwa sebenarnya tindakan yang dilakukan sama para tersangka ini tuh bertentangan sama hukum. Jadi itu merupakan perbuatan individu sebenarnya Shell. Maka yang dinilai perbuatan individu ini nggak sesuai sama nilai-nilai dari Pancasila. Makanya tadi yang nggak setuju apa yang dikatain sama Pak Thomas sama Pak Hasbullah. Tapi gara-gara udah ada perbedaan statement dan ada statement mutlak dari Pak Menteri nih, Pak Thomas jadinya ngedegesin bahwa Kementerian HAM tetap ngedukung penegakan hukum dilakukan secara seadil-adilnya untuk para pelaku. Karena kan untuk pemenuhan hak kita itu sudah diatur dalam undang-undang sebenarnya, bahwa negara berkewajiban untuk bisa melindungi itu di Undang-Undang Dasar pasal 28I ayat 4 tahun 1945, terus juga ada pasal 8 dan juga pasal 71 ini di Undang-Undang nomor 39 tahun 1999 soal HAM. Nah pasal-pasal itu tadi Shell ini meminta atau mengamanatkan bahwa perlindungan, pemajuan, penegakan sekaligus pemenuhan hak yang tadi gue bilang, khususnya hak asasi manusia itu sepenuhnya tanggung jawab negara, terutama pemerintah. Sebenarnya kasus ini Shell bisa dibilang mencederai ada hati yang terluka ya. Karena kenapa? Karena ada hak dalam beragama dan berkeyakinan yang dipertanyakan sebenarnya di negara ini. Komnas HAM udah keluarin statementnya sih, Bu Anies, Ketua Komnas HAM-nya sendiri, bahwa beliau dan pihaknya juga menyesalkan adanya kejadian ini yang sama sebenarnya. Poinnya adalah kasus ini mencederai hak masyarakat dalam beragama ataupun berkeyakinan yang merupakan hak dasar loh. Ini hak dasar kita yang sebenarnya udah diatur juga dalam undang-undang, bukan cuma undang-undang mengenai hak asasi manusia aja, tapi hak untuk konvensi internasional
internasional, bahkan hak sipil politiknya juga udah diatur terkait ini. Jadi untuk menanggulangi ini sebenarnya Komnas HAM ngeluarin peraturan HAM ini tentang kebebasan seseorang untuk beragama dan juga berkeyakinan. Jadi dalam aturan itu Shell diatur kebebasan beragama, berkeyakinan. Ini semestinya itu diterapin oleh setiap masyarakat, baik itu di jajaran pemerintah atau juga di aparat penegak hukum. Nah, gak cuman itu, Shell sebenarnya ada aturan juga yang lebih kompleks di sini. Aturan menteri bersama, baik itu dari Menteri Agama dan juga Menteri Dalam Negeri, dua kementerian itu disampaikan sama Kepala Pusat Kerukunan Umat Beragama Kementerian Agama, Pak Adib Abdul Somad. Beliau ini bilang kalau ada peraturan bersama terkait dengan hal ini yang diatur oleh Menteri Agama dan juga Menteri Dalam Negeri tadi yang gue bilang, itu diatur untuk aturan ini nomor 8 sama nomor 9 tahun 2006. Di sana itu ada pedoman, jadi di aturan itu pedoman untuk melaksanakan tugas kepala daerah dalam pemeliharaan kerukunan untuk umat beragama. Nah, Pak Adib juga nambahin sih, Shell, kalau sekarang tuh pemerintah lagi ngegodok nih peraturan presiden atau Perpres. Perpres ini memfokuskan soal pemeliharaan kerukunan umat beragama di Indonesia. Ini masih ditunggu sebenarnya karena tinggal nunggu dari tanda tangan Presiden Prabowo Subianto untuk ini. Jadi harapannya setelah ada Perpres ini akan lebih berdampak luas untuk masyarakat sekitar agar bisa menjaga kerukunan umat beragama di Indonesia. Nah, kalau kita ngomongin soal hasil riset, penasaran sih pasti lo ya. Karena sih hasil riset kita rukun gak sih di Indonesia ini? Jadi ada beberapa hasil riset yang mau gue kasih tahu kalau Shell dan juga teman-teman. Jadi kalau berdasarkan riset yang dilakuin sama Kementerian Agama di tahun 2024, angka indeks kerukunan antar umat beragama atau IKUP itu sebesar 76,47%. Jadi skor ini itu rata dari 3 variabel yang dinilai. Ada variabel soal toleransi, ada kesetaraan, dan juga kerjasama. Dan ini diambil dari seluruh provinsi di Indonesia. Terus dari hasil riset ini, Shell, skor Jawa Barat, karena mengingat lagi kasus ini terjadi di Jawa Barat ya, di bawah rata-rata. Jadi skornya itu dapat 73,43%. Selain Jawa Barat, ada juga yang terbilang cukup rendah ya. Semisal di Jambi, ada juga di Maluku Utara, Gorontalo, Banten, Nusa Tenggara Barat, Sumatera Barat, Bangka Belitung, Bengkulu, dan juga Aceh. Jadi kalau misalkan kita pakai hasil riset lain, di sini pakai Setara Institut ya. Setara Institut di sepanjang tahun 2024 itu ada sebanyak 260 kejadian pelanggaran kebebasan beragama dengan 402 tindakan. Apa artinya? Jadi angka ini meningkat kalau menurut Setara Institut. Jadi for your information, angka ini meningkat signifikan dibanding tahun 2023, di mana di tahun 2023 ini tercatat ada sebanyak 217 kasus dari 329 tindakan. Jawa Barat lagi disebut sebagai zona merah. Kenapa? Karena jumlah pelanggarannya tertinggi, termasuk kasus-kasus sepanjang tahun 2025. Ada contohnya kayak pembubaran acara Ahmadiyah di Kuningan, terus juga ada contoh gangguan pendirian tempat ibadah di Majalengka, terus juga penyegelan Masjid Ahmadiyah di Kota Banjar. Itu beberapa kasus yang memang disebutin di Setara Institut ya. Nah, gak cuma dari Setara Institut, dari Kementerian Agama, ada juga statement dari Gus Durian, jaringan Gus Durian. Kalau dari Gus Durian itu yang ngomong koordinator divisi riset dan publikasi jaringan Gus Durian, Pak Heru. Pak Heru bilang kalau peristiwa-peristiwa kayak yang Sukabumi kemarin itu sebenarnya udah melanggar intoleransi karena mencederai semangat dari Pancasila dan merusak dari makna hidup, kehidupan bersama kita, dan juga tentunya merusak kebinekaan sebagai pemersatu kita, pemersatu Indonesia. Nah, beliau juga bilang kalau kebebasan beragama dan berkeyakinan itu bagian dari hak asasi manusia atau HAM yang memang sudah dijamin tadi yang gue udah jelasin masuk dalam Undang-Undang Dasar 1945. Selain itu, Shell, ada juga dari pernyataannya Amnesty, Direktur Eksekutif Amnesty Indonesia, Usman Hamid. Beliau juga bilang kalau pembubaran retret kemarin itu menunjukkan bahwa ini adalah kegagalan negara untuk melindungi warga negaranya sendiri tanpa adanya unsur diskriminasi. Jadi gue setuju sih dengan statementnya Usman Hamid soal ini. Terus lanjut lagi, Usman Hamid mengatakan kalau intimidasi dan kekerasan agama ini kerap kali kejadian karena penegak hukumnya yang sama kebijakan dari pemerintah juga tentunya ya, dengan kelompok minoritas ini untuk mengatur itu sangat lemah. Jadi ini yang sangat disayangkan. Jadi hukum di Indonesia sudah cukup
kuat untuk melindungi kebebasan beragama? Justru ini menjadi pertanyaan, apakah sebaliknya? Nah, tapi dari semua itu gue setuju apa yang disampaikan sama Pak Usman, sama Pak Heru juga. Kalau peristiwa yang terjadi di Sukabumi kemarin itu sebenarnya mencederai kita semua lagi. Karena kita kan berlandaskan dari asas, dari nilai-nilai Pancasila ya. Jadi itu ngerusak makna kebinekaan kita sebagai pemersatu bangsa Indonesia, dan sedih sih kalau misalkan tahu memang masih terjadi di luar sana. Terus kan Indonesia juga dikenal negara yang keberagamannya itu banyak banget loh ya Sel. Beragam budaya, agama, bahasa, suku, banyak banget keberagaman kita. Jadi itu yang ngejadiin kita Indonesia yang kaya, yang harusnya kita jaga sebenarnya, termasuk dengan perbedaan agama itu tadi sih ya. Terus juga Bhinneka Tunggal Ika sih, ini sering banget diajarin sama kita dari sekolah dasar, bahkan dari TK, soal arti Bhinneka Tunggal Ika. Dan gak cuma sekedar kalimat ternyata, tapi artinya juga deep dan dalam sekali. Kita harus memaknai betul sebenarnya arti Bhinneka Tunggal Ika itu, Shell, karena di balik itu kita ingat sekolah bahwa kita memang menghafalkan ada nilai-nilai Pancasila. Ada Pancasila, hafal kan? Hafal. Oke, jadi selagi kita masih menjadi warga negara Indonesia, punya nilai Pancasila itu tadi, kita harus tetap rawat. Itu kuncinya untuk kita bisa saling bersama, merangkul, hidup bersama, jadi warga negara Indonesia. Dan kejadian di Cidahu ini harus jadi refleksi untuk kita, untuk semua. Mungkin saat ini kita cuman bicara soal toleransinya aja, tapi mulai dari hal-hal kecilnya sih Sel, gimana kita memperlakukan perbedaan di sekitar, itu penting banget. Nah, itu tadi Shell. Jadi gimana menurut kamu, apa yang harus kita lakukan supaya kejadian-kejadian kayak gitu tuh nggak terulang lagi? Memang kalau soal toleransi itu harus diajarkan dari kecil ya. Kalau kita dari dulu diajarin kan, ada pelajaran kewarganegaraan, soal Pancasila, UUD 45, keberagaman Indonesia. Oh, atau mungkin harus ini ya, menerapkan pelajaran multikultural ya. Ada nggak ya di sekolah? Oh iya, itu gue setuju sih. Tapi kayaknya ada, nggak semua sekolah nerapin itu nggak sih? Belum semua sekolah ya, bener juga sih kayaknya. Pelajaran multikultural ya kalau dari lo ya? Iya, kayaknya itu penting sih. Jadi kan ya nggak harus jauh-jauh dari orang yang beda pulau. Di sekitar kita aja teman-teman sekolah banyak yang beda, ya nggak sih? Setuju. Nah, itu dari Michelle. Kalau dari teman-teman semua, gimana pendapat kalian? Tulis di kolom komen ya.